Dalam nggak sih ya? Oh, itu makanya kan itu udah tertutup lumpur-lumpur ini nih. Nih, kan? Astagfirullahaladzim. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya. Salam santun, salam rahayu buat seluruh semuanya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini nanti kita bisa mendapatkan sesuatu hikmah pelajaran dari perjalanan tadabbur alam atau pelajaran pikir jalan yang nanti kita jalani. Gini teman-teman, di sebuah pegunungan sana dan ada salah satu lokasi yang namanya gua yang amblas yang akibat gempa dan sehingga menutupi guanya. Akan tetapi masih banyak cerita-cerita misteri atau cerita-cerita yang samar-samar di baliknya. Untuk itu mari kita coba mengkajinya, meskipun amblas tentu ada sisi baiknya. Yuk. Alhamdulillah ya. Di sini tuh suasananya tuh enak sekali. Karena apa? Kita disajikan dengan pemandangan yang hijau dan udara yang sejuk serta suasana sinar matahari yang hangat, sehingga serasa hidup ini dilayani seperti ini ya. Nih, ini bukti bahwasanya Tuhan itu melayani kita tanpa kita minta pun sudah dikasih. Kasih apa? Udara yang segar ya, terus ada sinar matahari yang cukup dan pemandangan yang hijau yang enak sekali menghibur kita ini. Nah, kurang apa lagi coba? Nah, ini selama ini kita kurang bersyukur ya, kurang bersyukur, alias kufur, selalu gembrungsung, selalu kekurangan terus hidupnya. Padahal apa? Air dicukupkan, udara, apalagi sinar matahari dan lain sebagainya semuanya ada. Nah, ya kita banyak-banyak bersyukur, seneng ya. Lanjut ke lokasi selanjutnya, karena kita diawali dengan seneng dulu, diawali dengan seneng ya. Nah, seneng itu sendiri adalah ilmu ya bagi orang-orang yang berpikir. Kira-kira kalian seneng nggak? Diawali dengan bersyukur ya, tanpa meminta pun kali dikasih ketika kita sudah bersyukur dulu gitu. Banyak-banyak seneng, bersyukur, jadi menanamkan rasa seneng, rasa bahagia dari dalam gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Ini mungkin ya yang dimaksud ya di arah sini yang katanya ada goa yang ambruk. Maksudnya ambruk itu dari itunya, maksudnya batu gunung ini ambles gitu maksudnya. Nah, ini tidak ada salahnya untuk kita kaji nanti di dalamnya, apakah ada sesuatu yang perlu dipetik. Tentu ada, bukan hanya di gua tapi di alam semesta ini yang selalu menjabarkan pititur-pititur lembut yang disampaikan kepada kita. Oke. Kita dengarkan dengan kebijaksanaan kita ya. Kenapa? Kita yang sedang berguru, kita sebagai muridnya, murid semesta, makanya ayo tenang saja ya. Ini mungkin akan bermanfaat bagi orang-orang yang satu dimensi, tetapi bagi orang-orang yang sok kekinian, sok hebat, itu mungkin tidak akan bisa menyambung ya. Santai saja. Oke ya. Ada ini mungkin di sana, tapi kita tidak ada salahnya untuk dari sini dulu kita telisir ya. Apakah ini juga termasuk bagian dari gua yang ambles ke sana? Mungkin di bagian ini mungkin ada lorong gua, tapi mungkin sudah tertindih oleh ini ya. Karena zaman sekarang itu sudah nggak ada lagi untuk dicoba mau digali gitu, apa ya, digali pakai cangkul atau apa, repot ya. Oke, lanjutkan lagi. Ih, apa ini? Ini kalau di daerah kan namanya apa ini? Nih, ini ada namanya walang. Kalau dari daerah saya namanya walang. Ini walang sangit, ini beraroma sangit ya.
Sangit seperti apa sih? Kayak gosong gitulah. Nah, ini nih namanya walang sangit. Ya, ini hewan tentu ciptaan Tuhan dan tentu juga ada manfaatnya bagi manusia ya untuk mengeling-elingkan kita. Dia yang beraroma seperti itu saja juga bisa hidup ya, apalagi kita yang wangi bisa hidup dan menghidupi satu sama lain. Itu kompak banyak sekali tuh dari berbagai sisi nih ya. Ini pada zaman saya kecil ini masih apa namanya bisa dimakan ya, zaman saya kecil. Oh, apa tuh dijual di pasar-pasar juga pakai pincuk pakai daun. Tapi sekarang sudah pergeseran zaman jadi berbeda, itu nggak dimakan ya. Mungkin di daerah-daerah lain masih ada yang seperti ini dimakan ya, di daerah-daerah lain sana mungkin mungkin di Papua atau di mana ya. Oke. Ini mungkin lokasinya nih. Tuh, perhatikan tuh. Serem gitu kan? Tapi goanya di mana? Yang kayaknya goa ambles tuh. Oh, gini ya. Kan sudah menjadi adab atau kebiasaan, kepercayaan orang-orang kampung Jawa sini. Yang mana? Sebuah goa itu disakralkan, dikeramatkan dan mengandung tuah atau energi-energi khusus yang diciptakan oleh leluhur-leluhur kita. Untuk itu kita sebagaimana kita penerusnya ya meneruskan ajaran-ajarannya, bukan maksudnya untuk menyembah gaib bukan, tapi energi itulah sebagai wujud nanti doa kita ya. Oke, kita tulis saja dan kita tidak selanjutnya untuk bersalam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area sini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, ya. Kita sisir dulu ya. Sisir bagian demi bagian. Ini mungkin ya, kemungkinan juga ini adalah gua duga yang tertutup ya. Ini gua yang tertutup. Tapi di sini katanya ada gua yang ambles ke bawah sana gitu akhirnya. Tapi kita belum ketemu di daerah mana. Nah, jadi sangat kental sekali pada zaman itu. Mungkin dari setiap wilayah atau daerah, baik itu Jawa, Sunda, Bali, Kalimantan mempunyai keyakinan tersendiri tentang apa namanya sebuah tuah di dalamnya. Ya, artinya gini, ketika kita berdoa, netep kayak pikiran, namanya nepi zaman dahulu ya, tapan atau pikiran, tafakur atau berpikir di dalam goa. Zaman sekarang meditasi ya. Di dalam meditasi itu berafirmasi meminta maksudnya sesuatu keajaiban terjadi. Maksudnya mungkin keajaiban itu berbentuk keinginan ya, keinginan apa mewujud karena apa, dari energi tadi. Tentu dari mana ya, sumber dari semesta, dari Tuhan ya, dari Tuhan dijabarkan oleh semesta dan melalui kita akhirnya mewujud dengan cara apa, mantra itu zaman sekarang namanya afirmasi. Kalau zaman dulu mantra ya, sekarang afirmasi apa sih ya, tadi mantra, sebuah kalimat untuk meyakinkan pikiran bahwa hadar kita bahwasanya sesuatu yang saya inginkan mewujud. Nah, kalau sering-sering berafirmasi itu sama hal dengan wujud doa ya, wujud doa gitu maksudnya. Tentu ya ini tentu ada apa namanya secara detailnya ini minta sama Tuhan, bukan sama siapa-siapa. Jadi kalau tahu alur ceritanya dan maksud dan tujuannya, tidak ada musyrik. Tapi kalau orang gagal paham ya musyrik. Karena apa? Dikira minta sama bantu, dikira minta sama apa, pohon. Oke, lanjut ya. Mungkin ini nih, mungkin di sana ini ya, gua ini yang ambles nih. Ini salah satunya karena di sini ada beberapa gua ya yang ambles ke sana. Mungkin di sana ini luas nih, mungkin. Jadi tempat ini pun apa namanya ini digunakan untuk berbagai keperluan pada saat itu. Namun saat ini karena terjadi gempa pada tahun berapa itu akhirnya ambles dan tidak dipakai.
Nah, di sini ambles pun mungkin ada maksud dan tujuannya, mengapa bisa ambles seperti ini. Ya, kita sebagai manusia itu sebagai untuk merenung, untuk lebih merenung lebih dalam, bukan apa-apa. Jadi ada kalanya semua ciptaan ini pun akan berputar, akan mati juga ya. Meskipun bertahun-tahun apa saja, kita pun harus eling ya. Dan masih banyak arti yang lain, tergantung kita dari sudut mana kita memandang. Karena apa? Di setiap sesuatu itu tentu ada hal buruk dan hal baik. Dan setiap hal baik ada sisi buruknya, dan setiap hal buruk ada sisi baiknya, tinggal kita mau berfokus kemana. Jadi kita yang lentur, jangan mudah untuk menyalahkan satu sama lain. Udah gitu aja. Kita sebagai pribadi yang bijaksana, menjadi mental yang lebih dewasa, gitu maksudnya. Ini dimaksud. Kadang-kadang orang gagal paham terus. Ya, wah. Jadi apa ya? Kalau di sini sih saya rasa nggak mungkin ya. Jadi karena kalau yang ambles ini tadi satunya itu ya, ini enggak. Tapi serem juga sih lokasi seperti ini nih. Ini pun sama digunakan oleh pertapa-pertapa pada zamannya, karena ini membentuk kayak seperti kursi-kursi di sini nih. Kursi untuk bertapa, untuk meditasi. Nah, contoh seperti ini. Ini satu, ini dua. Di sini untuk meditasi. Nah, meditasi itu perenungan ya, perenungan atau berpikir untuk tafakur, berpikir tentang apa kebesaran melalui ciptaan-ciptaannya dan dari berbagai sisinya ya. Lah, inilah bahasa-bahasa lembut atau pititur lembut yang disampaikan oleh alam. Kadang-kadang kita tidak bisa membaca apa sih? Baca Iqra. Nah, ini pelan-pelan saja yuk kita membaca sesuatu yang dijabarkan di sini, di area gua ini. Dulu di sana gua bukan itu. Tuh. Di atas sana, nah ini. Kemungkinan di sana ada gua juga ya. Jadi kalau ke sana itu harus menaiki ini bebatuan ini nih. Ya. Ya memang sulit ya. Tapi memang sulit kalau naik ke sana. Tapi kalau kita tahu caranya dan ada kemauan, tentu tidak sulit ya. Tentu tidak sulit. Karena apa? Kita sendiri yang menciptakan sulit itu. Anggapan kita sulit ya. Nah, ini penting. Apapun apa tujuan kita, kalau kita mengatakan sulit dulu dari awal, maka nanti di dalam perjalanan pun sulit. Tetapi kalau kita diawali dengan mudah, pasti sesuatu akan dipermudah gitu loh ya. Udah enggak? Ini maksudnya dalam bentuk apa? Dalam kehidupan sosial ya, ataupun kita berbentuk usaha apa, udah permudah saja, jangan selalu mempersulit diri. Di ciri-ciri orang sukses itu selalu akan menganggap mudah ya, dan mau bertindak. Kalau bermalas-malasan, lah susah, lah sulit, lah itu tidak akan dapat apa-apa. Ini ilmu ya, kalau mau berpikir. Kalau saya masa sih setiap kalimat saya harus menjabarkan sedemikian rupa, nanti ada juga bagian di sini jangan ceramah terus mas. Fokus pada penelusuran ya. Itulah justru di sini adalah perjalanan tadabbur alam atau dikir jalan terus. Oh ini nih, ini mungkin guanya nih, salah satunya ke sini ya. Oh panjang juga ini, tuh nih luas nih. Kan apa tuh? Oh berarti ini nih gua yang gede ini nih. Keren. Apa itu? Kayak ini juga nih, kayak muka orang nih. Nih perhatikan, kayak gede, maksudnya kayak raksasa ini kepalanya nih. Ini kan mulutnya melongo. Mulutnya melongo. Ini maksudnya ini mungkin sebuah raksasa membatu. Orang zaman dulu gede-gede ya. Ini nggak usah terlalu diambil hati lur, santai saja lur, santai. Yuk kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Ini gua yang ambles berarti ini nih ya, dimaksud ya. Dulunya ini
maksudnya guanya tinggi segini ya. Akan tapi pada saat itu ada gempa besar, akhirnya ini ambles, nggak tahu kenapa sehingga ambles seperti ini, bos gitu. Oke, kita masuk aja, ini takutnya ambles lagi ya. Ini dalam nggak sih? Dalam nggak sih ya? Oh, ini maksudnya ini sudah tertutup lumpur-lumpur ini nih. Nih, kan? Astagfirullahaladzim. Ih. Apa nih? Coba lihat. Ini. Kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Ini orang bukan sih? Jangan. Tadi dulu. Orang ini masih baru nih. Tuh pakaiannya masih baru nih. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Bah. Tadi kita sadar dulu. Ini maksudnya orang sengaja di sini atau mungkin apa namanya, orang ngiyup Itu apa? berteduh, ataukah dia seorang pertapa? Tadi dulu. Jangan. Tanda dulu. Orang gila ini yo. Nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Ini tempat keramat ya. Nanti dia. Iya, nanti gini. Di tempat-tempat yang sakral, yang keramat itu dipercaya jangan berbicara yang sembarangan ya. Justru berbicara yang baik-baik. Karena berbicara itu adalah sebuah mantra, bicara atau kalimat itu sebuah doa ya. Nanti kalau kamu ngomong gila, nanti kamu ya gila. Dia. Iya, tadi dulu. Apa nih gila? Tadi dulu. Kita mencoba untuk menyapanya karena ini mungkin belum nyambung. Mungkin beliau melihat kita, tapi kita belum bisa berucap seperti itu, bisa jadi ya. Assalamualaikum. Campurasun. Punten. Bah. Nggak ada koneksi nih. Tidak ada sinyal. Bagaimana nih? Bagaimana caranya supaya kita bisa nyambung? Ya, tar dulu. Mungkin saat ini hampa seperti batu ini, jadi tidak ada sinyal sama sekali. Mungkin karena dia sudah meninggal, bisa jadi. Karena yang kedua, mungkin karena kita sendiri yang egonya besar, ya. Jadi ego itu selalu beranggapan lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat. Maka dari itu kita turunkan ego dulu, lembutkan batin kita supaya bisa nyambung, supaya satu dimensi ya, supaya pimpungannya nikmat. Oke. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Dulu. Saya mendengar kayak ngorok. Kayak suara ngorok. Tidak tidur nih. Tapi gini, kalau kita tidak bisa nyambung, maksudnya gini, kita tidak mendapat informasi apa-apa, maksudnya loh. Tenang, sabar dulu ya. Kita sabar itu untuk ngomong, bukan maksudnya untuk mengganggu, tapi kita itu betul-betul membutuhkan informasi dari berbagai sumber ya. Oke. Assalamualaikum Mbah. Punten Mbah. Iya Mbah, maaf Mbah. Punten, tepangaken, perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap Mbah. Maaf pisan karena saya mengganggu, mohon maaf, mohon waktunya sebentar. Izinkan saya untuk bertanya sebentar panjenengan. Iya Mbah.
Iya, gini Mbak. Kan hari ini saya Tarto Mbak, dan saya berdua sama Bang Mamat eh, lagi dalam penelusuran di dalam area sini yang katanya di sini ada Goa Ambles, akan tetapi goa ini masih menyimpan suatu tuah energi yang luar biasa, meskipun tempatnya sederhana gini Mbak, gini. Iya, bukan bukan maksudnya kami untuk menantang gaib, bukan bukan gitu, tetapi ini hanya sebagai bahan kajian kami. Iya, iya, nggih Mbah, mohon maaf, nggih, punten. Iya, kalau boleh tahu Mbah ini siapa Mbah? Eh, namanya Mbah oh, nggih, 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 nggih Mbah, nggih, Mbah Sukiti, ya, ya, iya Mbah. Jadi Mbah ini maksudnya tinggal di sini, atau Mbah ini sedang berteduh, atau Mbah memang sedang melakukan ritual bertapa di dalam gua ini Mbah, karena oh, jadi Mbah maksudnya sudah lama di sana di gua ini, akan tetapi apa namanya ini, karena mendengar manusia tadi, mendengar saya mungkin ya, jadi keluar ke sini untuk nyambut gitu Mbah. Alhamdulillah Mbah. Bahkan kan ini kan ambles Mbah, apa mau nggak ketindihan itu bebatuan ini Mbah. Oh, jadi di sana ada ruangan ya, ada ruangan yang tidak tertindih batu. Oh, berapa meter Mbah kesananya dalamnya? Oh, Mbah, apakah gini Mbah? Kan mungkin ada orang Jogja yang kesini Mbah, maksudnya apakah pernah juga menyambut orang seperti saya gini maksudnya? Oh, berarti dulu-dulu juga ada orang kesini ya, tetapi hanya sampai sini saja dan tidak ini ya, mungkin karena merasa terpanggil ya, ya. Alhamdulillah Mbah. Jadi gini Mbah, jadi Mbah tahu nggak sejarahnya apa goa ini bisa ambles seperti ini? Apakah Mbah juga mengalami di sini sendiri, maksudnya sedang bertapa gitu maksudnya Mbah? Oh, nih Mbah mengalami nih. Jadi ketika ambles, Mbah itu sedang di sana ya, di dalam sana, dan tahu persis kenapa Mbah nggak ini, nggak maksudnya berpindah goa gini kan, takutnya ambles lagi Mbah. Oh, alhamdulillah, siap Mbah. Jadi ini mengandung makna ya. Jadi tertutupnya gua ini ya, ini hanya sebagai pemaknaan saja, bahwa hanya kita harus pandai-pandai menutup kesalahan orang lain ya. Jadi jangan diumbar kesalahan ataupun sisi buruk daripada orang lain. Setidaknya kita harus pandai-pandai menutupi. Ini penggambar saja karena ini gua ini tertutup gitu. Oh, ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalimat ini justru menyadarkan saya supaya saya lebih bijaksana, supaya tidak mengumbar keburukan orang ini. Oh, siap Mbah, siap Mbah. Oke Mbah. Iya, iya. Siapa? Insya Allah Mbah. Tidak saya sampaikan ke ini. Oke, oke ya. Jadi gini. Ini sebagai pemaknaan saja, segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah pemaknaan yang kita bisa membaca dengan perasaan lebih tenang, lebih dewasa gitu.
Terima kasih Mbah atas sambutannya dan ilmu ini, pengalaman ini sedikit, tapi saya akan kaji, sangat bermanfaat buat kami dan saya akan bagikan kepada teman-teman kami. Terima kasih sambutannya, kami mohon pamit. Dan bila mana kami tadi dari awal sampai akhir kami berdua tidak sopan atau mengganggu kami yang tidak kurang meranani, kami mohon maaf Mbah. Nggih. Oke. Siap Mbah. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Udah yuk. Ini masuk lagi, nggak boleh lama-lama. Iya tuh masuk lagi ke sana. Yuk. Wah, jadi ya. Iya, ambles. Suatu pelajaran yang luar biasa di balik tadi, apa gua yang kecil meskipun guanya amblas ya, akan tetapi itu banyak sekali menyimpan suatu cerita misteri yang tentunya baik buat kita. Apa sih? Ketika gua itu amblas dan ketika kita bertemu dengan beliau, seorang pertapa yang sudah lama di situ, menyampaikan sebuah pelajaran samar-samar, yaitu tentang tertutupnya gua kita supaya pandai-pandai bisa menutup kejelekan orang lain, menutup aib orang lain, sehingga sama saja ketika kita menutup orang lain, kita pun sama menutup aib diri sendiri. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan apapun yang menjadi doa-doa kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur, cipar-cipur.